Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, pasti kron. Wes, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, malam ini kita ngopi bareng lagi. Ya, setelah eh, lama nggak berjumpa ya dari hari Selasa. Wah, hari Selasa kok lama ya. Baru beberapa hari yang lalu ya. Apa kabar semua? Bang Rifu Blasteran, wes semangat terus ya. Semarang. Oke ya Pak Paimin, wah apa kabar? Selalu semangat terus belajar. Wah siapa lagi nih ya? Ya malam ini kita acaranya ngobrol santai ya, sharing-sharing. Anda boleh bertanya apa saja yang berhubungan dengan bisnis 3i ya. Tidak ada materi khusus ya, kita ngopi-ngopi bareng ya. Udah siap kopinya belum? Nah, saya sudah siap kopi. Nah kemudian siap juga di layar saya ini, di sebelah kiri sudah ada partisipan di Zoom, yang sebelah kanan ini partisipan di YouTube ya. Di YouTube nih Bahrul Faizal, Papua Barat Hadir King. Wah ini ya sudah terpantau semua, dan silahkan dinikmati sajiannya. Anggap saja Anda sedang main ke tempat saya, kita ngopi bareng, sharing bareng. Wah ya, semoga insya Allah nanti di satu kesempatan kita bisa ketemu bersama di acara 3i Network ya, terutama nih Crown Academy ya. Wah ini nih acara yang ditunggu-tunggu, para leader-leader 3i seluruh Indonesia bisa kumpul, bisa sharing bareng, bisa training bareng, dan utamanya bisa ngegame bareng di apa namanya Crown Academy ya. Wah, ini yang di YouTube Parlan Petrus Kalimantan Barat hadir. Wah, ini ya sudah absen-absen, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, nah ini sudah dari tanggal 19 ya, jadi periode bulan Mei ke Juni ini sudah masuk periode periode bulan Juni ya, maaf, periode bulan Juni ini sudah berjalan dari tanggal 19 dan sekarang sudah tanggal 3, artinya sudah setengah perjalanan. Wah, setengah perjalanan. Wes, Bang Rudi Khalifah official Tangerang Adil. Wah, luar biasa ya. Ini sudah setengah jalan, setengah perjalanan Anda di apa namanya periode bulan Juni ini. Nah, pertanyaannya, selama 2 minggu ini hal-hal positif apa yang sudah Anda lakukan? Hal positif apa yang sudah Anda lakukan? Yang berhubungan dengan bisnis 3i ya tentunya. Jangan apa namanya hal positif tapi wah saya apa namanya tadinya hobinya mancing sehari seminggu sekali jadi seminggu 3 kali. Wah nggak ada hubungannya ya, itu kemajuan tapi di bidang lain. Nah, hal-hal apa yang sudah Anda lakukan dalam 2 minggu ini? Hal positif apa yang sudah Anda lakukan? Nah, ini penting ya. Jangan sampai kalau acara training go kron, go kron, go kron. Gila ditanya apa yang sudah Anda lakukan selama 2 minggu ini? Ya belum sih, coach. Ya, jadi harus apa namanya ada apa namanya hal-hal yang sudah Anda lakukan, hal positif apa ya. Nah, ini prospek online dan offline King. Oke, apalagi hal positif apa lagi yang sudah Anda lakukan? Tuh, terus bagaimana prospeknya? Boleh dong cerita ya, boleh diceritakan. Ketik. Apakah sudah ada yang closing? Apakah Anda ada yang mendapatkan penolakan? Ya, oke, nambah janji join dan puji Tuhan udah bisa closing sambil prospek offline King. Oke, ya. Nah, mana yang di YouTube kok cuman absen doang? Hal positif apa yang sudah Anda lakukan? Oke, prospek tapi belum closing. Alhamdulillah. Berarti Anda sudah melakukan apa namanya? Melangkah lebih banyak untuk mendapatkan pengalaman.
Ditolak 23 kali, alhamdulillah join 2 King. Wah, ini udah join 2 berarti bisa masuk ke Challengers Room. Ya, oke. Nah, bagi Anda yang sudah punya rekrut 2, silahkan japri WhatsApp 0818 3i go. Go-nya pakai angka 6 ya, 60. 0818 313160. Nah, silahkan Anda tunjukkan bukti submitnya yang di 3i Mobis, kemudian tunjukkan bukti pembayaran premi pertamanya, nanti akan mendapatkan akses ke Challengers Room. Nah, di sana Anda nanti akan mendapatkan sirkuit khusus di mana di situ para pembalap yang gila-gilaan. Wah, biar apa? Biar Anda semakin semangat dan tertantang tentunya. Nah, selain itu Anda akan mendapatkan bimbingan berupa coaching dan mentoring yang langsung dari saya ya. Tapi jangan kaget ya kalau mendapatkan coaching dan mentoring ini ya dikas pol-polan di sana ya. Wah, ini Oppo A7. Waduh, namanya handphone. Survei terus, alhamdulillah sudah ada yang closing meskipun belum elit. Wah, yo ya, luar biasa nih, semangat semua. Ya, Hasan Lukman, alhamdulillah King, udah 3 yang join. Walau nggak ke saya, kalau nggak ke saya. Nanyanya ke saya joinnya, tapi daftarnya ke yang lain. Alhamdulillah, berarti Anda mendapatkan pahalanya ya, menjadi wasilah kebaikan. Tenang aja. Nah, ketika Anda menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain, berarti kan Anda memudahkan rezeki tetangganya. Nah, kalau Anda sudah memudahkan rezeki tetangganya, nanti rezeki Anda Allah yang akan atur dimudahkan. Wah. Dan otomatis insya Allah Anda akan mendapatkan orang yang lebih hebat lagi gantinya. Amin ya. Oh, gitu dong ya. Mindset itu penting ya. Kalau mindsetnya lurus, apapun yang apapun yang kita terima itu menjadi positif. Tapi kalau mindsetnya negatif, ya sepositif positif apapun yang kita terima, bentuknya rezeki, pertemanan, pertemuan, pasti yang kita rasakan adalah hal-hal yang negatif. Nah, ini rumusnya saya ingatkan lagi ya. Ya, rumus penting untuk mendapatkan hasil yang positif. Rumus utamanya adalah respon. Nah, respon. Jadi semua orang akan mendapatkan input atau kejadian-kejadian yang menimpanya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang positif tergantung kepada respon kita. Kalau respon kita menerimanya positif, pasti nanti hasilnya positif. Tapi kalau responnya negatif, ya kita akan mendapatkan hasil yang negatif, dan itu sesuatu yang kita putuskan. Wah, saya jadi ingat nih. Nah, saya mau cerita, boleh ya? Belum ada yang nanya. Oh, saya akan cerita nih, ceritanya itu pada suatu hari di negara entah berantah ya, bukan di Indonesia nih. Ceritanya bukan di Indonesia nih, di sebuah negara atau kerajaan entah berantah ini ada seseorang. Nah, seseorang ini lagi lagi jalan-jalan. Nah, Anda bayangkan seseorang ini, si fulan ini itu, Anda bayangkan ini, Anda terapkan diri Anda nih sebagai si fulan lagi jalan-jalan kan gitu. Nah, pas lagi jalan-jalan, nah, tiba-tiba Anda kesenggol sama seseorang. Senggol drak. Nah, orang ini bawa kopi. Terus kopinya itu tumpah nih, kena di baju Anda. Kira-kira respon Anda bagaimana? Ini pakai baju putih, ya kan, pakai blazer putih, kita mau ke kantor. Nah, tahu-tahu ketumpahan kopi ini gara-gara orang ini ya. Apa yang Anda lakukan? Ayo, coba responnya gimana? Makruh. Apa itu makruh? Menegur. Waduh, ya. Marah nggak? Marah nggak? Negur ya. Kaget ya, kaget, marah tuh, marah King Arif Budiman. Oke, minta gantiin kopinya, kopinya punya dia, bukan punya kita. Orangnya bawa kopi ya,
Terus nyenggol kopinya, waduh kesiram nih kitanya nih. Waduh, mana baju ini basah semua. Mana kalau lagi mau ngelamar kerja ini, wah mau ngelamar kerja ya kan, udah buru-buru ya, udah rapi jali, ketumpahan kopi. Waduh, gak marah cuman balikin siram lagi ya. Kopinya udah habis, kesiram kita semua. Nah, ini ya. Itu kisahnya, marah-marah. Responnya apa? Marah-marah. Oke. Nah, setelah dimaki-maki orang itu ya, dimaki-maki orangnya. Nah, ternyata orang ini apa namanya? Di tasnya ini dia ngeluarin sesuatu. Ternyata orangnya bawa pistol. Pistol beneran ini. Gitu. Wah, langsung dikokang pistolnya sambil senyum. Kira-kira respon Anda berubah nggak? Berubah nggak? Apakah Anda melanjutkan marahnya? Apakah Anda melanjutkan maki-makinya? Wah, berubah, takut. Padahal orangnya senyum loh, cuman ngokang senjata doang, krek, krek, gitu. Revolver kaliber 45. Wah, berubah. Oke, jadi apa nih? Tadinya marah-marah jadi apa? Oh, jadi kabur. Oh, dibaik-baikin. Wah, gini. Ya, apa? Jadi sopan. Nah, ini ternyata dibujuk-bujuk. Oke, ternyata Anda bisa berubah ya. Tadinya marah-marah, ya, terus jadi baik, ya, jadi ramah gitu. Nah, apa yang membuat Anda bisa berubah? Ajak ngopi bareng, prospek kali ya. Ya, apa yang membuat Anda berubah? Ternyata yang membuat respon Anda berubah adalah keputusan Anda. Ya, keputusan Anda memutuskan bahwa tadinya marah-marah, terus eh, melihat sesuatu, kemudian Anda menjadi baik. Apakah Anda ketika tersiram itu bisa nggak merespon baik? Ya, jadi respon itu siapa yang putuskan? Kita yang memutuskan. Wah, Arifin Alting balas mengeluarkan senjata juga. Wah, perang dong, dar dar dar. Oke ya, jadi itu yang apa namanya yang diajarkan oleh ESQ bahwa apa yang kita inginkan itu kita putuskan dari mana? Dari respon kita. Nah, seperti halnya sekarang, waktu kemarin-kemarin ya ada COVID. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mereda ya, sudah mulai normal. Sudah nggak pakai masker nih, terutama di tempat-tempat terbuka ya, sudah nggak pakai masker. Nah, apa namanya? Sebelumnya kita eh, kondisi COVID, nah banyak bisnis-bisnis bertumbangan, kemudian ada masalah berdatangan, kerja di PHK segala macem. Nah, ini sekarang bagaimana tergantung respon kita. Oke, nah sekarang COVID-nya sudah mulai mereda. Ya, orang-orang sudah kegiatan sudah mulai bebas walaupun belum 100% tapi sudah mulai mendekati normal. Nah, peluang-peluang sudah mulai lebar. Sekarang respon Anda apa terhadap responnya? Kalau Anda masih takut-takut kayak zaman COVID, ya ini ya nggak apa-apa. Nah, coba dipikirkan, respon positif apa yang Anda akan lakukan sekarang? Melihat sekarang sudah ada perubahan. Nah, offline sudah bisa, ya. Oke, ini sama-sama belajar. Wow, mulai bisa offline. Oke, apalagi? Nah, kalau sudah mulai offline, offline itu apa saja yang mau Anda lakukan? Nah, kejar target ya ngapain? Kalau offline ngapain coba? Kalau online kan add pertemanan. Oke, ya kan promo-promo. Oke. Datang ke pertemuan di Hermina bawa Canas ya, itu salah satunya. Nah, oke, salah satunya.
beneran datang ya, awas lu. Aduh, apalagi. Nah, yang salah satu cara offline yaitu ngumpul bagi Anda yang belum ada acara BOP tapi Anda punya mitra sama satu kota, ngumpul yuk ngopi bareng seminggu sekali offline. Nah, ngumpul kalau saya nyebutnya membuat epicentrum ya, membuat satu pusat gempa. Wah, ini ya, pusat booming. Nah, pusat booming di suatu wilayah itu diawali dari ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul seminggu sekali, yuk ngopi bareng, nggak usah mewah-mewah ya, nggak usah di Starbucks, nggak usah di pos ronda, aja di mana terdekat ya. Ngumpul di rumah satu orang mitra gitu, nggak usah mewah-mewah, kita bisnisnya yang sederhana aja, bisnis cara jalanannya sederhana tapi bisa menghasilkan income yang luar biasa ya. Siapkan kopi seember. Wah, kacang rebus. Wah, apalagi ya? Kalau ngumpul-ngumpul itu enaknya apa? Kue yang habisnya lama gitu ya. Itu apa sih, kuaci? Wah, bisa kasih kuaci. Waduh, ya bener. Kasih kuaci, bengor-bengor deh mulut deh. Ya Rudi itu udah, oh Tiga Raksa Tangerang, yuk ngopi bareng. Ya, yuk dimulai ya membuat epicentrum. Nah, epicentrum itu fungsinya apa? Nah, fungsinya dimulai dari satu atau dua orang. Kemudian ketika ketemuan lagi masing-masing ngajak. Nah, jadi mengajaknya ini karena minimal kalau dua orang, nanti ngajak satu, dua orang ini, yang satu ini akan terpengaruh dengan yang dua, ya. Karena rumus kumpulan orang yang masuk dalam satu kumpulan dan satu kumpulan ini memiliki satu sifat tertentu, maka orang ini akan eh, merasa harus adaptasi. Ini namanya rumus kumpulan. Nah, nanti jadi tiga, tiga ini ngumpul, nanti bawa satu, yang satu akan ngikut, yang satu akhirnya jadi banyak. Nah, ketika banyak sudah mulai ya bikin BOP. Nah, gitu. Jadi awalnya dari ngumpul-ngumpul. Kalau bahasa kerennya itu apa ya? Table talk. Wah, ngobrol di meja. Jadi kalau ada meja ngobrol bareng. Ini kalau bahasa Sundanya apa? Ngeriung. Wah, yuk, kalau di bahasa ada apa nih ya di daerah apa? NTT apa tuh kalau ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, ada kopi, ada camilan, ada teh. Nah, ini sesuatu yang sederhana tapi awal boomingnya sebuah bisnis network itu berawal dari ngopi-ngopi. Eh, Nah, Surabaya, Tiga Raksa, Kupang, yuk bikin. Nah, nanti kalau udah ngumpul, bikin foto. Foto. Nah, kemudian diupload di Facebook. Wah, ini Kupang nih ngumpul-ngumpul. Yuk, yang Kupang siapa ya? Yuk kita ketemuan lagi minggu depan. Nah, siapa tahu nanti apa namanya teman-teman Facebook Anda ada yang orang Kupang, kemudian ikutan bergabung ya. Dari tiga mau jadi empat, empat jadi delapan, delapan. Wah, lama-lama Anda jadi kron gitu. Nah, siapa yang siap bikin kumpul-kumpul, bikin epicentrum? Cung! Ha, ayo di kotanya atau di kampungnya. Siapa yang siap? Wah, ayo dong. Jogja, Jogja. Bairaga, Papua, Papua. Wah, ini nih. Hong Kong, Hong Kong boleh kumpul-kumpul kan? Setiap hari apa tuh kalau Hong Kong tuh? Kayaknya Sabtu Minggu libur, biasanya TKI-TKI suka ngumpul-ngumpul. Wah, Papua Barat. Bintuni, yuk. Alvan, kumpul yuk. Klik link di bawah ini, has. Klik di bawah ini, online dong. Ayo, ya. Mana lagi? Surabaya, Asrul Susanto. Ya, siapa? Ayo, mana nih? Wah, siapa yang berani bikin kumpul-kumpul? Wah, enak kan? Kumpul-kumpul, kumpul-kumpul. Nah, jadi offline itu berawal dari kumpul-kumpul. Nah, nih ya. Oke, yang sudah niat bikin, kemudian buat jadwal, terus action.
Saya pingin lihat foto-fotonya. Jangan lupa kalau upload di Facebook tag saya ya. Tag saya. Nih, apa coach, kumpul-kumpul nih. Wah, di Surabaya. 2 orang itu sudah awal yang bagus. Kalau 1 orang bukan kumpul-kumpul namanya ya, ngeceng. Medan. Oke. Pengen di Kuningan tapi orangnya Jakarta mulu. Ya, bikin. Nah, sampai di sini offline caranya gitu ya. Cara yang pertama adalah kumpul-kumpul. Nah, setelah kumpul-kumpul, apa yang dilakukan? Ngobrol dan membuat agenda. Ini ya, yuk bikin agenda. Yang pertama pasti agenda utama adalah bikin perkumpulan offline-nya semakin banyak. Nah, terus yang kedua, agenda. Yuk kita apa namanya? Ada nih, saya punya kenalan lurah nih di sini. Yuk samperin yuk. Gitu ya, bikin acara prospek bareng. Ini. Ya, yakin nanti Anda akan semakin besar. Offline-nya dijalankan, online-nya dijalankan. Wah, ini. Ada yang mau tanyain nggak? Kira-kira siapa yang siap bikin offline? Nanti saya hitung ya orangnya, saya catat nih ya, saya catat nih orangnya nih. Yang di YouTube, yo siapa yang siap bikin apa namanya epicentrum ngobrol-ngobrol. Pangandaran, oke ya. Rika Iwan, siap. Wah, Rika Iwan di mana? Ayo, tulis dong kotanya. Kota terus apa namanya di daerah mana ya? Asrul Swanto, siap kumpul Surabaya bersama Bulista. Wah, ayo, siapa lagi? Wah, Hongkong siap. Binjai Langkat. Wah, Sumatera Utara. Siapa lagi? Kaimana Papua Barat. Wah, ayo. Nah, nah, sekarang 2 minggu ini persiapkan ya, persiapkan. Ini saya kasih tugas buat Anda semua. Jadi bisnis itu punya agenda gitu loh. Enggak, ya yang penting ini. Terus apa yang sudah Anda lakukan? Belum sih. Wah, ternyata nggak punya agenda. Ya, siap ya buat agenda acara offline, ngumpul-ngumpul bareng. Nggak harus di kafe, nggak harus di mall, ya nggak harus. Ya mau di pos kampling, mau di pos ronda, mau di rumah teras rumah. Ya, yang penting membuat perkumpulan seminggu sekali. Ya Jogja ini juga sudah mulai saya panaskan ini. Ini apa namanya? Operatornya koordinatornya nih Panglima Teddy ini saya kasih tugas. Kemudian Bekasi ini udah rutin. Wah, Panglima Supri ini udah wah gila ini. Ya kayaknya apa namanya bakalan gila-gila nih Panglima Supri udah sudah resign, udah full jalankan bisnis TI. Nah, ini ya. Oke, Pak Paimin, Kukar, Kaltim siap sudah koordinasi dengan kantor cabang. Wah, di Samarinda. Cuma kata orang kantor 15 orang saja nggak apa-apa. Ya, berapapun. Bahkan 2 orang pun nggak apa-apa. Pokoknya dikasih lampu hijau, sikat. 15 ya. Wah, nanti kalau udah 15 full bisa pindah kan gitu. Yang penting dimulai. Bisnis apa yang paling baik? Bisnis yang dijalanin, bukan ditanyain mulu. Udah nanya, aduh gimana caranya closing, diajarin bla 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 gitu. Kalau ditolak gimana, bla bla gini gini ya. Terus kalau cara meyakinkan gimana, gitu, gitu. Sudah. Terus sudah action belum? Belum. Ya, yang penting kan dicatat dulu coach. Ya elah dicatat. Kayak mau ujian kali. Ya, ujian kehidupan sudah terlalu berat bro. Jadi hadapi saja. Nah, jangan banyak nyatet tapi paham sedikit, actionnya banyak. Nanti kalau misalnya apa namanya ilmunya sedikit, prakteknya banyak, nanti cepat paham. Beda kalau ilmunya banyak, nggak praktek-praktek, nanti nggak paham-paham. Isinya cuman catatan aja. Gitu. Saya dulu waktu ujian AJ juga
belum ngerti asuransi itu, udah ujian aja. Mana ujiannya apa namanya, offline lagi, datang ke kantor aja waktu dulu Jakarta, udah nggak ngerti, dapat soal soalnya juga nggak ngerti, pusing saya. Tapi ajar aja, paling nanti kalau nggak lulus ngulang kan gitu. Udah mikirnya itu jangan kepanjangan ya. Rencana panjang boleh, tapi punya jangka menengah, mikir jangka pendek, jangka pendek. Nah, yang dipikirin secara terus menerus itu yang jangka pendek aja. Ya, 1 bulan ini targetnya mau ngapain, kemudian 2 minggu ini agendanya mau ngapain, kemudian hari ini mau ngapain, gitu, pendek. Jangan sampai wah saya bisnis nih takut gagal, ya elah kayak udah pernah sukses saja. Kadang gitu. Masih banyak yang bilang asuransi haram, kayak nggak apa-apa ngomongnya. Jadi gini, eh, jangan ngomong yang susah-susah. Ya, saya juga bisa sih meyakinkan orang ya, apa namanya, berdebat nih sama orang yang bilang asuransi haram. Oke yuk, kita debat, debat, duduk, 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 saya menang. Bisa, tapi habis itu tetap aja nggak closing. Capek kan? Jadi ya gitu-gitu skip-skip aja deh. Ya, kita kan apa namanya, maunya kerja efektif. 1 hari. 1 hari daripada saya debat dengan 1 orang terus menang akhirnya nggak closing, mendingan saya skip orang itu bisa ketemu 3 orang berikutnya gitu. Ya, sederhana. Jadi kalau misalnya wah ini apa namanya, mau mau debat, ya udah debat mau ngapain? Mau menang, ya udah menang buat kamu aja deh. Saya tak pergi lagi gitu. Gitu loh, kayak orang dagang di pasar itu, nolak tinggal gitu, tawarin yang lain, ya. Ya, ya yang bilang haram-haram gitu ya biarin aja lah, yang nggak paham. Kadang kalau saya tanya nih, haramnya di mana? Ya dibilang, oh ini ada apa namanya, unsur judinya, ya untung-untungan. Lah, untung-untungnya di mana? Untungnya di mana? Gak ngerti. Ya kan ini udah, asuransi ini pasti kalau di 3i, pasti. Pastinya kenapa? Kalau misalnya meninggal nilainya udah pasti. Ya syaratnya dapat klaim meninggal. Nah kalau misalnya, nah nanti kalau orangnya nggak meninggal gimana? Apa dapat asuransi nggak? Ya nggak dapat. Kayak kamu nih, ikut di satu kelurahan, ada jimpitan, ada kan jimpitan kan, setiap hari tuh 1000 jimpitan. Nah kemudian perjanjian kan gini, kalau meninggal nanti dapat santunan dari kas RT RW, ya kemudian anda bayar jimpitan, nggak meninggal terus suatu hari kamu pindah di kelurahan lain, ya akhirnya kamu nggak jadi apa namanya warga situ lagi, terus di kelurahan lain meninggal, kamu bisa klaim di kelurahan sini nggak? Ya nggak bisa, udah pindah. Ya sama ya, kalau misalnya kita apa namanya ikut 3i ya, terus kita bayar iuran. Nah, iuran ini bentuknya adalah santunan ya. Jadi kita bukannya apa namanya, bukannya memberikan iuran ini agar apa namanya, kita ini berjudi, enggak, tapi iuran itu nyumbang orang tuh loh. Kalau ada yang meninggal ya udah itu jimpitannya kasih ke orang yang meninggal. Nah, sampai usia 75 tahun nggak meninggal, berikutnya kan kita udah nggak bayar premi lagi, sudah apa namanya, uangnya sudah dikembalikan. Jadi di usia 75 tahun tuh uang kita dikembalikan, investasinya kita nggak bayar premi lagi, berarti kan kita bukan nasabah 3i lagi, ya sudah selesai kontraknya. Sama kayak kita sudah nggak jadi warganya lagi. Nah kalau sudah nggak jadi warganya ya kita nggak boleh klaim, gitu kan. Nah sama kan, halal nggak? Ya halal sih. Iya kan, kontraknya jelas, selama masa apa namanya, masa kita menjadi nasabah sampai kontrak selesai, polis sampai 75 selesai, kalau meninggal kita bisa klaim gitu. Nah sekarang judinya di mana, kan ada perjanjiannya jelas. Ya akhirnya apa, saya menang, tapi menangnya saya kan orang itu belum tentu closing. Saya dulu kayak gitu, meyakinkan, akhirnya saya pikir nggak efektif juga sih kalau debat-debat gini ya, buang-buang waktu. Ya sudahlah, kalau ketemu orang gini skip aja deh, mendingan prospek yang lain kan gitu. Nah ini orang ini nafsunya gimana, urusan orang lain tak juga ada yang jelasin. Bukan urusan gue nyari omset.
Gitu ya, udah fokus aja gitu ya, yang realistis. Wah. Nah, apalagi nih? Boleh nanya, boleh. Ya, jadi kalau prospek gitu ya, prospek memahami bahwa kita ini menjalankan prospek ini seefektif dan seefisien mungkin, termasuk waktu. Ya, saya dulu punya seorang apa namanya leader ya. Leader itu benar-benar saya lihat itu efektif banget dia prospek di sebuah MLM ya, apa namanya, leader saya dulu. Jadi kalau misalnya bertamu ke orang prospek itu dia kasih waktu 1 jam maksimal. Jadi ketika ketemu langsung apa namanya building trust, basa-basi, terus dia buka mindset tamu apa namanya tuan rumahnya, kemudian dia prospek ya. Kalau misalnya apa namanya orangnya positif langsung dikasih, kalau enggak ya sudah, mohon maaf ya, misalnya ditutup ya, saya ada janji nih jam sekian ya, ini habis ini saya mau ke sana, ya sudah selesai, udah tinggal gitu. Kan ada tuh sudah prospek orang kemudian habis itu debat. Wah, jadi molor 2 jam 3 jam di rumah satu orang 3 jam, itu nggak efektif ya. 1 jam selesai, jadi sehari bisa ketemu 3 orang ini ya. Ada yang tanya nih kak? Banyak juga yang bilang 3A ini money game. Wah, ini seru nih. Money game itu seperti apa, King? Money game itu permainan uang. Wah, ya kan? Money, uang, game, permainan. Jadi, money game itu hanya memainkan uang saja. Orang yang join di belakangan itu uangnya untuk diberikan orang yang join duluan tanpa ada manfaat, itu namanya money game. Atau ada manfaat produknya tapi harganya nggak logis. Misalnya kalau di apa namanya Indomaret ya, sampo ini harganya cuma 15.000. Nah kemudian di tempat si A ini sampo bisa harganya 200.000 gitu. Nah ini ada nilai uang yang apa namanya yang dibagi-bagi, ini namanya money game. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sih orang yang join di bisnis ini nggak butuh-butuh banget produknya, ini ciri satu-satunya, nggak butuh-butuh banget produknya, tapi karena tertarik dengan bisnisnya akhirnya dia beli produknya, tujuannya untuk mendapatkan bisnis ya. Ini bisa dibilang bagian dari money game. Atau bahkan kalau secara syariah ini sudah tidak baik lagi ya, tidak apa namanya, sudah menjadi haram, nggak boleh. Karena apa? Tujuan utamanya adalah mendapatkan manfaat bisnisnya saja, produknya nggak penting lah, penting saya dapat bisnisnya gitu. Nah itu bagian termasuk money game juga. Nah di 3i Network ini kita kan mendapatkan dua manfaat. Pertama, kita mencari proteksinya, manfaat produknya, manfaat banget tuh ya. Itu. Yang kedua, mendapatkan manfaat bisnisnya ini. Ya, kita nggak rugi. Nah, cirinya adalah yang money game itu orang yang daftar belakangan itu rugi yang pertama. Yang kedua, orang yang nggak bisa jalan bisnisnya dia akan rugi. Nih cirinya. Ya, ciri yang pertama, orang yang daftar belakangan itu yang rugi, nggak bisa nyari orang. Yang kedua, orang yang nggak bisa jalan bisnisnya akan rugi. Nah ini masuk dalam money game. Nah di 3i Network, orang yang join belakangan rugi nggak? Enggak. Karena apa? Ada manfaat produknya. Orang yang nggak bisa jalani bisnisnya rugi nggak? Nggak rugi karena ada manfaat produknya. Jadi 3i ini bukan money game. Nah kalau ketemu orang kayak gini, saya jelasin. Ya debat, saya yakin pasti menang deh karena 3i emang bukan money game. Nah, tapi apa manfaatnya saya menang? Nggak ada. Apa orang itu closing? Enggak juga. Gitu. Jadi kalau saya mau debat sama orang, saya lihat-lihat, kalau saya nganggur, ada waktu, terus saya nggak ada kegiatan lain, ya saya layanin lah debat-debat tipis kan gitu. Tapi kalau nggak ada waktu, ya skip aja lah orang-orang kayak gini. Ya, cara skakmat berdebat dengan MLM jual produk gimana? Nggak usah di skakmat.
Kita harus berteman baik dengan mereka ya. Kemudian diajak ngobrol gitu. Dia lagi MLM enak-enak gitu. Buka mindsetnya, kamu kan bonusnya gede kan gitu. Oke, nah sekarang kamu pingin nggak anakmu ini eh, anakmu kan punya cita-cita tinggi. Nah kira-kira butuh nggak untuk ngatur duit biar anakmu bisa kuliah nanti? Oh ya perlu. Nah ini nih, ini programnya, caranya gini nih di TI ada kan gitu. Bisnisnya nggak usah, ini loh, ini yang buat anak kamu. Nanti kalau misalnya lulus ya kan, nah kamu akan punya uangnya. Yang pertama, yang kedua, ini rata-rata orang itu kan susah nih, apa namanya, menyisihkan uang kalau nggak ikut arisan atau kredit motor kan gitu. Nah, ayo kamu pingin kan punya dana pensiun, nah yuk sisihkan aja, mumpung ada bonus, sisihkan di sini, gitu. Nah, ketika dia sisihkan gini gini gini, oke. Nah, suatu saat ketika bisnisnya sudah oleng oleng oleng, ini kamu punya bisnis. Ayo jalanin yuk, gitu caranya. Jangan didebat, ya. Debat itu kalau orang Jawa apa ya? eh, Menang itu apa namanya, menang jadi arang, kalah jadi abu, nah itu. Nah itu debat itu nggak bakal dapat apa-apa deh. Nah, tapi caranya di building trust, kita deketin, kita berteman, karena apa, yakin yang namanya produk kita ini dibutuhkan semua orang, ya bukan kalangan tertentu, semua orang. Karena apa, semua orang butuh mengatur keuangan agar tuanya nggak bangkrut. Semua orang butuh namanya proteksi agar tabungannya nggak, apa namanya, nggak hilang ketika terjadi masalah dalam hidupnya, bisa karena sakit atau meninggal. Itu tinggal apa? Tinggal ini apa namanya, gigihnya kita aja melakukan pendekatan, building trust, pertemanan baik, ngobrol, apalah. Suatu saat pasti closing. Gitu. Saya juga punya beberapa teman orang multi level tapi ngambil produk Carling Promik. Bisnisnya dijalanin nggak? Nggak dijalanin. Gitu. Tapi dia tetap tiap bulan bayar premi. Ini ngambil manfaat produknya. Nah, sambil nunggu, ya saya sih nggak doain bisnisnya bermasalah sih, enggak gitu. Cuman saya akan bersyukur kalau dia jalanin bisnisnya di 3i gitu kan. Ya, bisnisnya lancar, premi lancar, ya bisnis bermasalah sudah saya sediain nih. Tadahannya gitu loh. Itu hebatnya bisnis 3i. Nah, apalagi? Ya, saya pernah debat dan saya menang tapi nggak closing, ya gitulah. Ya itu pengalaman saya. Kalau misalnya udah bilang, wah bisnis saya yang terbaik, ya iyalah, bagimu bisnismu terbaik, bagiku bisnisku terbaik, kan gitu. Nah, kenapa kok bisnismu terbaik? Ya saya ngerti bisnis saya, kalau apa namanya bisnis bapak, yang ngerti kan bapak. Gitu. Biasalah bisnis yang terbaik adalah yang lagi dijalanin kan pak, kalau udah ditinggalin kan jadi nggak baik bisnisnya. Kuar-kuar kemana bisnisnya? Wah bisnis saya dulu jelek, bla 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 bla. Ya nggak inget dulu waktu lagi jadi bisnisnya. Kecapnya nomor satu ya. Ya salah, nggak kaget. Ya, cara prospek yang sudah punya bisnis lain gimana caranya? Contoh bisnis entrepreneur. Oke, kita tawarkan manfaat produknya 3i ya. Itu. Jadi semua orang butuh dana cadangan, sudah pasti. Semua orang butuh proteksi. Apa proteksi? Agar ketika terjadi masalah, dana cadangannya ini nggak tergerus. Makanya saya sarankan semua orang punya BPJS minimal. Yang kedua punya proteksi jiwa. Semuanya butuh, itu basic. Jadi kalau di negara maju, anak baru lahir jebret itu sudah punya dua proteksi pasti. Yang pertama proteksi kesehatan, yang kedua proteksi jiwa. Udah semua negara maju udah 100% penduduknya punya yang namanya asuransi. Kalau nggak percaya tanya tuh yang udah TKI itu, pasti bosnya, anaknya ya pasti punya asuransi semua. Nah, Indonesia ini belum semua. Jadi tugas kita ini mengedukasi. Peluangnya luar biasa. Di Indonesia baru 90 apa namanya? Marketnya 96% ya. Penduduk Indonesia belum melek asuransi. Nah, tanya Ging, cara prospek yang sudah kaya dan mapan bagaimana? Nah, kalau yang mapan bagaimana kan berarti mereka sudah punya duit
Jadi kita tawarkan aja, sudah punya asuransi belum kan gitu. Jadi gini, pokoknya deketin saja. Nanti pada saat ngobrol-ngobrol kita akan tahu dia butuhnya apa, kita akan tahu. Ya, karena kan apa namanya? Orang bisa closing tuh karena apa? Karena punya kebutuhan. Kadang mereka butuh mengelola keuangan. Kalau sudah kaya, ya tetap aja orang kaya juga perlu mengelola keuangan. Gitu. Kalau udah bisa mengelola keuangan, kadang orang ini pingin menginspirasi orang lain kisah suksesnya. Gitu. Nah, dengan cara apa? Oh, dengan cara di business network akhirnya dia bisa menginspirasi orang lain untuk sukses. Dua sih sudah banyak gitu. Tapi saya ikut 3 bukan karena duitnya, saya ingin menginspirasi orang agar bisa sukses seperti saya, bisa closing juga. Banyaklah alasan. Nah, alasan itu Anda dapat dari mana? Anda dapat dari ngobrol. Ini ya. Nah, ini nunggu daftar, katanya suruh sabar. Sikap kita terhadap summit bagaimana? Oke ya, nunggu daftar. Yang langkah pertama adalah minta data. Ini kunciannya yang nomor satu, minta data. Oke, mau daftar ya? Oke, sekarang datanya dulu deh. Ini kasih formulir. Langkah pertama. Oke, nah setelah langkah pertama selesai, langkah kedua apa? Dimintain biaya pendaftaran 50.000. Oh, ini data udah itu ya. Oke, sekarang transfer 50.000 lah. Ya mau sih duit gocap nggak punya, duit 50.000 nggak punya, kan gitu caranya. Jadi kalau serangan pertama itu kita maunya closing full. Tapi kalau misalnya orang yang ngulur-ngulur, nah kita juga nyicil data dulu. Nggak dimintain duit ini ya kan? Minat join kan? Ya udah data dulu sih kirim, ya kan? Nanti duit belakangan lah. Oke, kasih data. Setelah data, oke 50.000 ya transfer. Cuma 50.000 ini musuh nggak punya. Ya kan, nah sudah transfer 50.000, udah submit jebret kan gitu. Nah kita ngejarnya enak, habis itu ya langsung di bawahnya dikasih orang, kasih orang, kasih orang, kasih orang. Wah, ini udah punya satu orang nih di bawah kamu, ayo cepetan biar premi. Gitu, caranya gitu ya. Walaupun ini nggak jaminan sukses, tapi ini strategi ini yang saya lakukan seperti itu. Apalagi ingin join tapi pengen tahu kantor CR dulu gimana solusinya. Wah, kalau dia ada di Jakarta aja ke kantor CR. Kalau dia tidak apa namanya, tidak berada di kota yang ada kantor CR, ya tunjukin video yang sudah saya sediakan. Ya, saya sudah tunjukkan nih, saya nunjukin kantor pusat CAR, kemudian Wisma CAR, saya tunjukin kantor-kantor CAR yang di Hermina Tower, ini punya sendiri kantornya, tunjukin videonya. Ya, mosok saya mau bohong sih, saya mau sewa gedung segede itu ya kan, saya mau sewa itu kan nggak mungkin. Ya, sambil browsing-browsing tunjukin. Ya, itu cara. Karena makanya saya membuat video itu, visual itu lebih apa namanya, lebih meyakinkan. Ya, apalagi kantor Wisma CR ini ada orang lagi ngantri, ya ada tempat kok ngopinya tuh, mesin kopinya. Ya, mosok saya mau mendesain kayak gitu perlu biaya berapa itu? Gak mungkin kan. Nah, terakhir kalau nggak percaya silakan email OJK, tanyain tuh CAR seminggu sama OJK gitu. Jangan kalah set ya, semua alat tempur sudah disediakan. Wah, kayaknya yang di YouTube nih mantau-mantau aja nih ya. Wah, oke, yang di Zoom boleh. Nah, sudah banyak sekali yang minta forum pendaftaran, King. Bahkan nomor rekening, namun macet. Nah, setiap di follow up, dilihat aja. Ya, itu dipancing nanti ya. Pancingnya apa? Baca video saya yang strategi follow up. Ada tuh, nanti saya share lagi deh di ruang kendali bagaimana strategi follow up. Ada di ruang kendali itu ada paling atas tuh. Paling atas saya pin itu apa namanya, materi bagaimana presentasi, bagaimana follow up, bagaimana memahami orang-orang gitu. Ada. Nah, gimana Anda bisa memiliki skill yang mumpuni di marketing? Gak ada jalan pintas, yang ada adalah jalan ikhlas. Jalan apa? Nerima penolakan dong, praktek dong, ditolak dong. Enak aja saya 20 tahun ya ditolak-tolak. Sampai sekarang ya masih ditolak-tolak. Masa kamu nggak mau ditolak-tolak, enak aja.
Katanya mau sukses kayak saya, giliran dapat pengalaman kayak saya nggak mau. Baru ditolak sebulan, udah paining. Nggak bisa. Ya, saya aja masih paining ini ditolak-tolak, tapi udah terbiasa kalau saya. Terus ya tetap sebulan bisa closing 2, closing 3, tapi terus konsisten. Nah, dapat dari mana? Dapat dari pengalaman. Ya, pengalaman menjiwai apa namanya, bagaimana kita meyakinkan orang lain. Yang pertama, yang kedua, bukan hanya meyakinkan, karena tidak semua orang bisa kita yakinkan. Makanya kita harus mengerti karakter orang. Ini orang bisa diyakinkan atau enggak dari awal pertama ya. Nah, orang yang ngeyel, maunya debat, skip. Ya, orangnya banyak alasan, skip. Wah, ya, orangnya sok pinter, wah, mending kalau pinter. Biasanya kalau orang pinter ini apa namanya, orangnya rendah hati, low profile, menghargai orang lain. Itu ciri-ciri orang yang pinter beneran. Ini ya. Ya. Tapi kalau orang sok pinter, wah ngeyel biasanya. Wah, ngeyelnya minta ampun, giliran ditanya, oh nggak nyambung. Saya pernah pengalaman tuh ya, ngomong sama orang ngeyel. Wah, ini investasinya ditaruh di mana? Ya, mekanisme gimana? Ya tanya banyak banget. Saya bilang apa namanya, ini uang kita nanti investasinya melalui semacam reksadana, kemudian uangnya ini masuk ke apa namanya, di dikelola oleh manajer investasi yang dikelola oleh CR sendiri, punya apa namanya, bagian manajer investasinya. Kemudian dananya nanti dimasukkan ke sini-sini kan gitu. Nah terus gimana cara mantaunya? Terdaftar nggak di Bursa Efek Jakarta? Gitu. Saya mikir ini orang ngerti nggak ya investasi? Nanya ini gimana terdaftar di Bursa Efek, sudah ketahuan ya kan? Yang mengolah manajer investasi ya. Kemudian apa namanya, manajer investasi mengolah ya pasti membeli saham. Sahamnya di mana? Ya pasti di Bursa Efek. Nah kemudian cara ngeceknya gimana di Bursa Efek? Ya nggak bisa lah. Ngecek itu kan nanti pihak asuransi memberikan laporan ya, laporan berupa penempatan asuransi gini-gini kan gitu. Saya jelasin baru orangnya gitu. Gitu ya Pak. Ya, elah. Angel, angel. Nah, itu ciri-ciri orang orang sok pinter tuh gitu ya. Bukan orang pinter. Kalau orang pinter tuh biasanya ketika dia bertanya memang apa namanya, pertanyaannya berkualitas dan pertanyaan tidak menyudutkan gitu, menghargai lah yang diajak ngomong. Tapi kalau orang yang sok pinter biasanya ini menghakimi dia pertanyaannya kayak sok iya gitu, tidak dibalikin ngek-ngok dia. Aduh ya, Hasan Lukman alhamdulillah sudah ratusan nolak geng, alhamdulillah ya. Itu berarti baru sekitar ya 10%-nya saya lah. Kalau saya sudah puluhan ribu ditolak. Tapi ya itu bagus, yuk terus ditolak terus ya. Nah ditolak itu kita bisa nanti petakan karakter orang seperti apa, kemudian apa namanya, model orang ini seperti apa. Nanti kita bisa mengenal. Tujuannya nanti kita mendapatkan hikmah untuk kita sendiri ya. Dan itu manfaatnya banyak ketika kita bisa memetakan ini. Jadi benar kalau kata apa namanya, orang Jawa itu, hidup itu kayak wayang. Nah, wayang. Jadi kita nih, ini ada orang modelnya, oh modelnya kayak Bagong nih. Udah diajak ngomong ngebagong aja. Oh, ini modelnya kayak Bagong. Oh, ini kayak Semar, ya orangnya bijaksana. Wah, ini kayak Arjuna. Kita tahu karakter orang seperti apa dan kita harus ngapain orang ini. Nah, karena apa? Kita sering mendengar, kita sering kena tolakan, kita sering apa namanya, bertemu dengan banyak orang. Akhirnya kita bisa mengelompokkan orang-orang ini. Nah, dan siapa sih orang-orang yang bisa kita closing? Ini orang-orangnya sudah hadir nih. Di sini contoh-contohnya orang-orangnya. Jadi perhatikan orang-orang yang dalam ruangan ini, di Zoom ini, kemudian orang-orang yang di grup Anda, ini orang-orang yang bisa di closing. Tinggal cari yang modelnya sama. Wes, ya asik kan ngopi bareng. Ada pertanyaan lain nggak? Ya, PR-nya 2 minggu depan bikin epicentrum. Ya, bikin
apa namanya eh, ngopi-ngopi bareng. Jadi nggak usah bilang, waduh saya kalau misalnya ngumpul-ngumpul nanti saya ngomong saya nggak bisa public speaking, King. Wah, jauh lah, ngobrol aja. Apa sih itu public speaking? Ya, nah ngobrol pakai public speaking, ngobrol aja. Nanti public speaking nanti lain lagi, saya ajarin ya. Beda lagi. Pokoknya ngobrol aja lah. Ya, ngobrol tentang apa namanya Bistri Ai lah gitu. Apalagi kalau nanti ada Camit datang, udah kita bantu. Nah, caranya ya diajak ngobrol juga. Kalau ngobrol semua bisa lah ya, anak kecil aja bisa ngobrol. Gitu. Nggak perlu mental, kayaknya mentalnya kalau untuk urusan ngobrol udah pada jadi semua ya. Yang ada nggak bisa direm, beneran. Ya, ngobrol itu harus ada waktunya, maksimal 1,5 jam. Kenapa? Karena 1,5 jam itu ngobrolin bisnis. Setelah itu apa namanya yang dilakukan adalah ngobrolin orang. Nah, habis ngobrolin orang udah habis nih. Nah, nanti main gaple bareng-bareng. Gitu, main catur, main apa kan gitu. Nah, bahayanya kalau misalnya di Medan nih orang-orang Batak kumpul 4 orang, ah, dia langsung bikin paduan suara. Yes, nyanyi-nyanyi. Jadi nggak pada bisnis ya. Oke. Nah, sampai di sini masih ada yang ditanyakan. Rudy, goblok aja. Saya 2 bulan tidak closing. Semoga bulan berikutnya closing. Amin ya. Nah, nggak apa-apa, nggak closing. Yang penting prospek. Lebih bahaya, apa namanya? Lebih bahaya nggak prospek daripada nggak closing. Kalau nggak closing ya wajar. Tinggal prospek aja. Oke, nah sekarang boleh ketik dong agenda apa yang Anda mau lakukan 2 minggu ke depan. Ya, nih boleh ketik ya. Sambil nanti kan yang lain baca-baca juga ya. Yang di YouTube silahkan. Agenda apa nih? 2 minggu depan Anda mau ngapain yang berhubungan dengan Bistri AI? Coba. Kalau nggak ditulis beneran, nggak bakal Anda ngelakuin apa-apa. Ya, namanya bikin agenda harusnya ditulis. Ditulis gitu. Kalau nggak ditulis beneran, Anda nggak bakal ngapa-ngapain. Yang ada habis ini acara ini nih lupa. Ayo, tulis. Nah, Gunawan, Banjar bikin pertemuan geng. Oke. Muhammad Loki delete yang bukan target. Oke. Apalagi kalau cuma delete mah nggak dapat omset. Yang berhubungan dengan omset apa? Yang berhubungan dengan peningkatan apa namanya kapasitas keilmuan apa gitu dong. Closing 3 king itu target ya. Mau ngapain? Ngapainnya itu berarti sebuah kegiatan ya. Gitu. Wah, mau ngapain? Agendanya, sebuah kegiatan. Saya akan ajak Camit dalam BOP Bekasi. Nah, itu namanya kegiatan. Nah, apalagi agenda saya tambah teman dan tingkatkan lagi prospek. Nah, itu kegiatan. Agenda Rudy ya nanya, apa maksud agenda? Agenda itu apa yang mau Anda lakukan. Jadi kegiatan, berhubungan dengan kegiatan, bukan target, bukan impian ya. Tuh, tapi apa yang mau Anda lakukan. Menambah pertemanan, King. Oh, itu online. Oke, offline-nya apa? Follow up yang udah janji join. Oke, itu namanya kegiatan. Bagus, Pak Pamin. Apalagi? Selalu hadir di BOP. Oke ya. A5. Oke, apalagi? Prospek terus sampai bisa closing. Ya, prospeknya ngapain aja? Agenda ya. Prospek ditingkatkan. Oke ya, Anda sudah membuat agenda 2 minggu ini. Nah, tinggal Anda aplikasikan agenda Anda. Nanti 2 minggu depan kita evaluasi. Kita ngopi-ngopi lagi ya, ngopi-ngopi seperti ini. Ya, ya ini offline rutin, prospek gila-gilaan. Dulu sehari 5 kali, tingkatkan 10 kali per hari. Nah, bangunkan leader-leader yang mati suri. Nah, ini juga kegiatan. Oke, bagus Pak Supriyadi Kendal. Agenda saya harus refresh pertemanan dan maksimalkan messenger. Nah, oke ya. Agenda saya piknik. Loh, kok ada yang piknik? Gak apa-apa ya, piknik sambil prospek-prospek dah. Gak apa-apa, itu namanya agenda. Nah, gitu ya. Itu yang disebut agenda. Oke. Nah, nanti 2 minggu lagi kita ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi pas
tutup periode, kita ngopi-ngopi, kemudian kita ngobrol-ngobrol, dan kita saya mau tanya-tanya lagi agenda Anda yang seminggu ke depan ini. Kan minggu depan itu kan berarti sudah Anda lakukan. Nah, saya mau tanya, dilakuin nggak? Nah, saya tagih nih. Ada yang nulis, wah saya mau bikin pertemuan. Oke, saya tagih. Ya, saya tanyain lagi hal positif apa yang sudah Anda lakukan ya. Oke, siap? Oke, mana nih dua jempolnya? Gitu dong, bisnis itu harus kayak gitu. Ada agendanya, ada targetnya, kemudian ada peningkatannya, ilmu meningkat, karakter kita meningkat gitu ya. Walaupun uang dan bonusnya belum meningkat, tapi wadahnya selalu ditingkatkan. Setuju? Oke, setuju. Ya, sampai jumpa di ngopi-ngopi, acara ngopi-ngopi malam 2 minggu lagi. Tapi nanti diselingi ada follow up mitra calon Canas hari Selasa, dan training juga di minggu depan di hari Jumat juga. Agar apa? Agar bisnis kita semakin hebat. Ya, bisnis Anda juga semakin hebat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crowd!